Selamat siang Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu pemakalah. Selamat siang. Ini ada Bapak Ojo, Bapak Perdana, kemudian ada Ibu Juliati. Selamat siang. Selamat siang. Oh, ada satu lagi, Ibu Presentasi. Iya, Ibu Wikandini. Iya. Thank you ya, baru selesai. Selamat siang dan Bapak Ibu peserta seminar virtual. Oke, bisa kita mulai untuk kegiatan sesi seminar virtual paralel di Room B. Nanti di sini saya Pamungkas selaku moderator di seminar ini akan mendampingi Bapak Ibu baik pemakalah maupun para peserta seminar di forum ini. Kurang lebih nanti 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang seni, komunikasi, dan media pembelajaran yang nantinya para pemakalah akan menyampaikan secara berurutan dari Bapak Ojo, kemudian Bapak Perdana Kartawi Yuda, Ibu Wikandini, dan Ibu Zuliati. Dan nanti pada sesi tanggapan maupun pertanyaan akan kita sampaikan di akhir pada sesi setelah paparan materi, sehingga nanti akan kita gabungkan bersama agar penyampaian paparan materi bisa berjalan lebih efektif dan juga pertanyaannya juga bisa lebih efektif juga. Dan nanti masing-masing pemakalah ini akan mempunyai waktu kurang lebih 15 menit, jadi sebelumnya nanti saya mohon maaf apabila waktu melebihi, nanti akan kami ingatkan begitu ya. Dan yang pertama nanti Bapak Ojo Santoso dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dengan paparan makalahnya pengembangan kreativitas dalam berkarya seni rupa melalui teknologi digital di masa pandemi COVID-19. Kemudian Bapak Perdana Kartawi Yuda dari Universitas Multimedia Nusantara dengan makalahnya strategi penceritaan dalam film-film berprestasi karya mahasiswa film UMN yang diproduksi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian Ibu Wikandini Diah Pandanwangi dari Universitas Jenderal Sudirman dengan makalahnya Rahwana Newborn dalam ruang media sosial tahun 2000-an. Dan nanti pemakalah terakhir Ibu Zuliati dari Institut Seni Indonesia Surakarta dengan makalahnya penggunaan fotografi dalam akun Instagram penyedia informasi COVID-19. Kami beritahukan juga nanti bagi para peserta dan juga mungkin dari Bapak Ibu pemakalah apabila akan menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan bisa melakukan raise hand dan juga bisa menyampaikannya di kolom chat di forum masing-masing. Oke, demikian tadi tata cara kita dan waktu pertama kami sampaikan untuk Bapak Ojo Santoso. Silahkan Bapak Ojo, waktunya kurang lebih 15 menit. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk presentasi di acara ini. Terima kasih kepada panitia di Fakultas Seni Media Rekam. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ojo Santoso. Saya salah seorang staf pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain dan saat ini sedang menempuh S3 di ITB. Walaupun sudah lanjut, jadi terlambat S3. Jadi sebenarnya saya lebih
lebih konsen di bidang praktika seni lukis, jadi lebih banyak memilih wilayah praktika. Jadi banyak pertimbangan untuk masuk ke S3 sebelumnya. Tapi ternyata peraturan memang beda sekarang ya, jadi semua wajib S3 ya haruslah jadinya. Jadi itu pertanyaan saya, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan apa yang saya sampaikan, dan nanti mohon masukan atau mungkin tanggapan dari rekan-rekan sekalian terkait dengan materi yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Saya mohon izin share screen-nya, Mas Pamungkas. Silakan, Bapak. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Mas Pamungkas, sudah ya? Sudah. Baik. Jadi ini tema yang saya ingin sampaikan dalam forum siang hari ini, lebih ke bagaimana mengembangkan kreativitas di masa COVID-19 ini melalui pendalaman atau melalui pemakaian metode atau teknologi digital sebagai media berkarya seni. Sebenarnya ini lebih ke berangkat dari pengalaman pribadi, karena saya sebagai seorang praktika yang memang bergelut di bidang itu, gitu. Bagaimana situasi pandemi saat ini memberikan satu mungkin tantangan atau hingga peluang untuk bagaimana mengembangkan kreativitas di tengah keterbatasan berinteraksi, keterbatasan kesempatan untuk berkarya dan memamerkan karya pada saat pandemi ini. Jadi saya coba paparkan beberapa mungkin temuan atau mungkin semacam pengalaman yang bisa saya sharing ke dalam forum siang hari ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita alami bagaimana pandemi COVID ini menyala di hampir semua wilayah ya. Dan salah satu metode atau salah satu cara yang paling efektif yang kita alami adalah bagaimana kita memakai atau memanfaatkan media digital sebaik mungkin, dan terbukti itu bisa menjadi sebuah solusi dalam hampir di berbagai bidang ya. Jadi media teknologi digital itu sebagai salah satu media yang sangat berperan pada masa COVID-19 yang menjadi solusi di tengah keterbatasan berinteraksi terutama dalam bentuk dari internet. Nah, dari sini bisa dibuktikan ketika saya coba searching di beberapa sumber, ternyata saat ini ada peningkatan yang sangat jauh untuk pengguna internet ini, artinya menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia itu sangat tergantung pada media internet saat ini. Jadi menurut data dari Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia itu menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di tahun 2019-2020 itu sekitar 73,7%, naik sekitar 18,9% dari tahun sebelumnya, atau sekitar 25 juta pengguna. Jadi itu menunjukkan bagaimana kita sudah mulai mungkin ketergantungan atau mulai tertarik pada media digital ini, terutama karena adanya COVID-19 ini. Jadi itu sebagai latar belakangnya. Nah, situasi ini membawa sebuah konsekuensi atau mungkin semacam tantangan bagi para perupa, ya sebagian perupa itu menjadi sebuah pemicu untuk kemudian bagaimana mengembangkan kreativitas dengan memakai media teknologi digital sebagai media dalam berkarya seni. Gitu. Jadi kalau pengalaman kami atau teman-teman di seni rupa itu, ketika masuk era pandemi memang banyak sekali kegiatan yang kemudian di-cancel gitu ya, atau mungkin dirubah, atau mungkin diundurkan gitu. Dan beberapa juga karya yang kemudian sudah direncanakan jadinya mungkin tertunda. Itu sangat mengganggu sebenarnya, sangat menjadi concern kita bagaimana menyikapi soal itu gitu. Nah akhirnya kami itu lebih banyak mencari bagaimana solusi dengan
dengan memakai metode digital seperti ini. Gitu. Jadi memberikan semacam alternatif karya yang sebelumnya seni lukis dua dimensional, kemudian bagaimana itu dikemas atau diolah menjadi sesuatu yang lebih menarik, yang lebih mungkin untuk ditampilkan di situasi pandemi saat ini. Jadi walaupun mungkin pengalaman baru bagi kami, jadi kalau saya misalnya kaitan dengan di Fakultas di Media Rekam itu mungkin kami baru belajar, jadi bagaimana mengembangkan media yang sebelumnya dua dimensional, hanya sebuah lukisan atau drawing itu, bagaimana dikemas atau dielaborasi sehingga bisa dipublikasikan, ditampilkan lebih menarik, lebih sesuai dengan konteks keadaan di masa pandemi saat ini. Nah, kalau kembali ke kaitan dengan sejarahnya, sebetulnya pemakaian media digital dalam proses berkarya seni, terutama dalam karya seni lukis ya, itu sudah cukup lama gitu ya, sudah dimulai sejak tahun 1985 sejak Andy Warhol melukis potret dengan menggunakan komputer visi pertama gitu ya, Amiga 1000 itu pada tahun 1985. Di waktu itu Andy Warhol menampilkan karyanya di atas panggung dengan background musik, dia menggambar seorang penyanyi di konser itu dengan memakai media komputer pertama, dan itu menjadi salah satu karya digital pertama yang dibuat oleh seniman saat itu gitu. Jadi ini karyanya ini Andy Warhol ketika melukis dalam visi yang pertama ini atau komputer pertama, ini karyanya, dan ini orang yang digambar itu. Nah, sejak itu banyak sekali pengembangan dari media digital ini atau pengaruh dari teknologi digital ini dalam bentuk karya seni lukis terutama ya, atau seni rupa. Namun kalau saya coba kaji kembali, sebenarnya dasarnya ada 3 kecenderungan ya dalam memanfaatkan teknologi digital dalam konteks seni rupa atau dalam berkarya seni lukis. Jadi intinya sebetulnya sih pada perkembangan selanjutnya muncul sebagai beragam bentuk visual dengan beragam konsep estetik yang ditawarkan. Jadi pada dasarnya memakai teknologi kita tidak hanya soal teknik ya, tapi juga bagaimana itu mengangkat problematika baru dari konteks kehadiran teknologi digital itu sendiri. Jadi kalau saya coba lihat dari beberapa sumber, paling tidak ada 4 kecenderungan. Yang pertama itu kecenderungan bagaimana memakai media digital, kemudian membuat semacam kemungkinan visual dari media itu, dari teknologi itu di atas monitor atau di atas screen gitu ya, yang kemudian itu menjadi sebuah inspirasi yang kemudian dikembangkan ke dalam karyanya, ke dalam kanvasnya. Seperti karya di sini, dari sketsa di atas komputer atau monitor, kemudian dielaborasi ke dalam karya di atas kanvas gitu ya, dengan bentuk yang seperti ini. Lalu kecenderungan yang lain adalah dia berangkat dari problematik visual yang lahir dari dalam sistem digital sendiri gitu. Jadi seperti karya Daihan ini, dan ini mengelaborasi bagaimana bentuk pixel yang dihasilkan oleh media digital yang kemudian dielaborasi, digabungkan dengan metode yang manual dengan cat minyak di atas kanvas. Jadi dia di atas kanvas membuat bagaimana mengeksplorasi pixel lalu digabungkan dengan medium cat minyak. Lalu kecenderungan yang lain yang kemudian memakai media digital sebagai benar-benar berangkat dari sistem digital. Jadi dia meninggalkan wilayah konvensional, cat minyak di atas kanvas atau drawing, dia masuk ke teknologi digital sendiri sebagai sebagian dari karyanya. Gitu. Seperti karya John Simon ini, dia memakai metode interaktif ya, dengan memakai sistem digital sebagai bagian dari karyanya. Dia lebih mengolah bagaimana
gagasan dari karyanya kemudian dielaborasi ke dalam bentuk yang multimedia gitu ya, seperti ini. Ini salah satu karyanya ya. Nah, lalu perkembangan terakhir yang saat ini kita sering melihat, sering menyaksikan bagaimana teknologi digital itu dielaborasi ke dalam bentuk augmented reality dan virtual reality. Jadi kalau kita misalnya sering menyaksikan bagaimana karya-karya yang lebih mengelaborasi ruang-ruang virtual dengan metode interaktif gitu ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa, misalnya di tim lab di Jakarta ada beberapa momen yang disampaikan ketika mempertunjukkan bagaimana si audiens dibawa masuk ke dalam ruang virtual, seolah masuk ke dalam karyanya, sehingga di situ ada satu pengalaman baru, satu pengalaman estetik yang baru yang coba ditawarkan dengan metode seperti ini. Jadi itu kira-kira 4 kemungkinan atau 4 semacam kecenderungan yang sekarang sedang terjadi ya dalam karya seni rupa dengan memanfaatkan teknologi digital. Gitu. Nah, kembali ke kajian saya. Nah, saya sebenarnya lebih berangkat dari kajian terhadap sebuah kegiatan pameran yang saya juga ikut di dalamnya. Ini sebagai salah satu studi kasus aja, walaupun saya pikir ini masih cukup sederhana ya bentuk karyanya. Tapi yang mana ketika kemudian situasi pandemi memberikan satu tantangan baru gitu. Jadi pameran temanya Like Weekend ini sebelumnya sudah digagas sebagai sebuah pameran lukisan sebetulnya, bekerjasama dengan lab cahaya di ITB. Bagaimana kami sebagai para pelukis merespon unsur cahaya yang kemudian bisa berdampak ke karya seni lukisnya. Tapi maaf Pak ketika, Ucud, ada menit lagi nggih. Oh ya, tapi ketika masuk pandemi sehingga bagaimana itu dielaborasi ke dalam satu gagasan baru sehingga muncullah ide-ide baru yang kemudian itu berangkat dari bagaimana mengelaborasi teknologi digital gitu. Jadi ini mungkin saya cepat aja ya. Ini salah satu tiga contoh karya yang mungkin bisa dilihat ini. Saya percepat aja. Ini misalnya karya teman saya yang bagaimana mengelaborasi cahaya dan ruang gitu ya, dengan judul bisa mengelaborasi dengan perjalanan sebuah cahaya. Ya. Lalu ada karya lain yang juga hampir sama sebetulnya. Ini lebih ke bagaimana menangkap cahaya yang terjadi di alam, kemudian ditujukan sebenarnya lebih ke kita mengalami hal-hal ini setiap hari, tapi mungkin tidak disadarinya bahwa ada sebuah perubahan cahaya, perubahan warna yang terjadi setiap hari. Saya percepat aja. Nah ini karya saya yang saya buat. Ini karya lukisan saya. Lalu kemudian saya coba elaborasi ke dalam media interaktif yang lebih dipakai dengan unsur visual yang lainnya. Jadi saya mencoba merubah ini dengan ini, sehingga si karya yang tadinya dua-dimensional yang hanya dinikmati secara bisa memberikan satu perubahan, satu kemungkinan lain gitu ya, digabungkan dengan gerak, cahaya dan suara gitu ya. Jadi itu mungkin tiga kemungkinan atau mungkin 3 contoh yang bisa saya sampaikan. Nah intinya dari pengalaman itu ada 4 poin yang bisa saya sampaikan. Pertama, ternyata sistem digital ini menjadi satu peluang yang sangat luas karena ada satu sistem yang memungkinkan kita membuat berbagai kemungkinan yang sangat luas, yang sangat imajinatif, yang sangat fantastik, yang sehingga kita bisa menggabungkan berbagai unsur yang memperkaya unsur estetika yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata dengan media digital itu lebih relatif lebih mudah, artinya lebih simpel ya, karena kita
tidak membutuhkan banyak media lain. Artinya dalam kondisi pandemi ini sangat mungkin untuk mengelaborasi karya dengan teknologi digital dengan keterbatasan yang ada di saat pandemi. Lalu kemudian juga ternyata juga kali ini lebih diminati karena mungkin dalam konteks pandemi ini ada situasi yang kemudian kita lebih akrab dengan teknologi digital dengan situasi ini, sehingga karya-karya yang dibuat memakai media itu cenderung lebih diminati dan lebih menarik perhatian publik gitu. Dan kedua juga dengan sistem digital juga memberikan satu ruang yang sangat mungkin ketika ingin mempublikasikan karya, jadi lebih memungkinkan dan lebih mudah gitu ya. Lalu refleksi yang bisa kita elaborasi lebih jauh, sebetulnya ada banyak problematika yang bisa kita coba diskusikan atau kita diskusikan. Yang pertama, teknologi digital ternyata tidak hanya sekedar sebuah alat bantu gitu dalam proses aplikasi, walaupun mungkin juga masih mungkin ya dipakai sebagai alat bantu untuk mempercepat proses gitu. Yang kedua, kompleksitas teknologi digital dan dampaknya terhadap perubahan budaya menjadi sebuah pengaruh terhadap konsep dan nilai estetika. Nah, ini yang mungkin bisa kita coba diskusikan, nanti kita refleksikan nih. Pertama, misalnya bagaimana soal originalitas dan aura seni ketika seni begitu mudah direproduksi gitu ya. Yang kedua, bagaimana nilai estetika ketika karya seni di ruang virtual cenderung menempati posisi yang sama dengan karya virtual lain. Artinya dalam konteks era virtual, dalam ruang virtual itu sudah membedakan antara ini karya seni, ini karya yang sifatnya hiburan, ini sebuah game dan sebagainya. Artinya ada satu posisi yang kemudian jadi sama gitu ya. Dan yang ketiga tuh yang juga penting bagaimana sebenarnya nilai-nilai humanis yang bisa dielaborasi dalam seni tiba-tiba tereduksi oleh teknologi, sehingga banyak sekali tanggapan bahwa karya digital itu sebenarnya bukan karya manusia atau karya tangan, tapi itu lebih karya mesin yang cenderung kering dari aspek-aspek humanisnya, ya. Sehingga cenderung mereduksi dari nilai humanisme yang justru itu malah sebagai sebuah kekuatan dari karya seni gitu. Nah, paling tidak dari 3 poin ini atau 4 poin ini bisa menjadi sebagai bahan refleksi atau bahan diskusi di kesempatan siang ini. Baik, itu saja Mas Pamungkas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Uco atas paparan makalahnya, cukup menarik. Ada beberapa catatan, tapi nanti akan kita sampaikan setelah para pemakalah semua mendapatkan waktu. Selanjutnya silakan Mas Perdana Kartawiyuda, MSN dari UMN dengan strategi penceritaan dalam film-film berprestasi karya mahasiswa film UMN yang diproduksi di tengah pandemi COVID-19. Waktunya 15 menit, Mas Perdana. Monggo. Terima kasih Pak Pamungkas. Mohon izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah ya. Sebentar. Baik, selamat siang Ibu, Bapak, teman-teman, adik-adik sekalian. Kalau di sini saya cek lagi tadi kayaknya ada sejumlah mahasiswa juga ya. Mungkin yang akan saya sampaikan ini sekedar sharing aja gitu atas apa yang kemarin sudah terjadi di UMN, khususnya dalam hal produksi film mahasiswa yang dikerjakan dalam periode pandemik tahun 2020 kemarin ya, terutama awal-awal pandemik gitu. Nah, di sini saya akan membicarakan secara spesifik mengenai strategi penceritaan film-film berprestasi karya mahasiswa film UMN yang diproduksi di tengah pandemi COVID-19. Sebelum lebih jauh, saya akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu semua ke suatu masa di tahun lalu, tahun 2020, di mana kemudian kita sempat dibikin panik ya sebagai pelaksana kegiatan pendidikan, karena kemudian kita sempat bingung apa yang harus kemudian kita lakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang kemudian tiba-tiba harus bergeser ke online gitu, terutama ketika kita bicara soal produksi film.
kita mesti mikir banget gitu waktu itu apa yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa tetap membuat mahasiswa tetap melaksanakan praktek belajar bikin film di tengah pandemi yang ada gitu. Tapi untungnya waktu itu sedikit ada pencerahan dari Menteri Kemendikbud, meskipun kuliahnya online tapi kemudian mendapat prioritas untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktek gitu. Nah, dari situ kemudian menyebar kebijakan-kebijakan yang lain nih gitu, kebijakan dari yang lebih awal lagi waktu itu kebijakan dari Kementerian Kesehatan, lalu kemudian dari Kementerian Pariwisata dan Pendidikan yang kemudian merilis tata aturan atau protokol untuk melaksanakan kegiatan produksi audiovisual gitu ya, waktu itu udah dibikinkan protokolnya, lalu kemudian diadopsi lagi di kampus, di universitas, itu kemudian dibikin protokol kesehatannya bagi kegiatan mahasiswa, termasuk kegiatan praktek, lalu diturunkan dari kampus, di Prodi pun juga mengadopsi dari berbagai sumber, dibikin lagi protokol kesehatan bagi mahasiswa yang akan produksi film secara khusus, gitu. Bahkan di mata kuliah pun waktu itu yang sedang berjalan adalah nama mata kuliahnya adalah Moving Image Production, ini semester ganjil, di tahun 2020, ini pun juga secara spesifik kemudian membuat aturan-aturan yang memang membuat mahasiswa harus menyesuaikan kegiatan produksinya dengan situasi yang ada. Nah, meskipun demikian, mahasiswa tetap dituntut untuk mencapai, kalau di kampus ada yang namanya capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya itu tidak berubah, tetap sama, dari tahun ke tahun, standar kualitas yang dicapai tetap sama, jadi bahkan secara spesifik ditentukan cerita-cerita yang dikategorikan cerita jahanam waktu itu di angkatan itu, jadi ada 6 kelas yang berjalan diampu oleh 6 dosen gitu, bahkan cerita-cerita yang dianggap nggak oke gitu, terlepas dari ini konteks pandemi atau nggak pandemi, itu tetap berlaku gitu sebenarnya. Plus ada peraturan khusus terkait dengan pandemi ini gitu, misalnya bahwa kalau misalnya melanggar protokol kemudian dianggap tidak lulus dari mata kuliah tersebut, lalu kemudian setiap mahasiswa harus kalau mau produksi harus melakukan rapid test dan berbagai protokol kesehatan yang berusaha memastikan bahwa produksi yang berjalan ini berjalan dengan baik dan mahasiswa kemudian juga bisa menghasilkan karya yang tetap baik. Nah, tentunya dengan protokol yang ada ini, apalagi kalau mahasiswa ini baru pertama bikin film karena semester sebelumnya tiba-tiba mereka nggak bisa bikin film, jadi ini di mata kuliah ini kemudian menjadi mata kuliah pertama mereka bikin film, tentunya kemudian bebannya jadi numpuk, kualitas harus terjaga, protokol harus dijaga, tapi kemudian di saat yang sama protokol ini berdampak pada konsekuensi biaya gitu, karena harus ada budget buat rapid, tiap 4 jam harus ganti masker, lalu kemudian harus nyemprot disinfektan, lalu kemudian harus menyediakan tempat yang bisa jaga jarak 1 meter dan lain sebagainya gitu. Jadi pertimbangan produksi itu kemudian menjadi hal yang sangat-sangat diperhitungkan bahkan sebelum menentukan ceritanya apa gitu. Jadi seringkali kalau bikin film kan mikirin cerita dulu baru kemudian gimana eksekusinya. Yang ini harus sadar dulu situasi produksinya kayak apa baru kemudian mikirin ceritanya apa gitu. Jadi cara berpikirnya kemudian dibalik. Nah, akhirnya diproduksi lahirlah 31 film dari 6 kelas tersebut yang kemudian dilalah ternyata berprestasi gitu di antara beberapa film yang ada, menghasilkan prestasi meskipun ini adalah film pertama mereka baik sejak di lingkup nasional maupun internasional gitu sebenarnya. Nah, di antara film-film yang ada ini gitu tercatat ada 5 film yang memang mendapatkan prestasi-prestasi ini. Jadi muter-muter di 5 film itu saja, sehingga dalam penelitian ini saya kemudian ingin meneliti lebih dalam lagi ada apa sih gitu sebenarnya dengan cerita-cerita yang kemudian terfikirkan atau akhirnya lahir dari mahasiswa yang bikin film dalam keterbatasan ini, tetapi kemudian diapresiasi dengan sangat baik oleh publik nasional maupun internasional gitu, sehingga yang diteliti kemudian dalam konteksnya ini adalah konten analisis, menganalisis konten terutama dari segi penceritaannya. Yang dianalisis adalah dokumen-dokumen terkait penceritaan, misalnya analisis karakterisasi, skenario gitu, logline gitu. Itu yang kemudian dianalisis yang diambil dari production handbook
yang isinya adalah segala dokumen terkait film, lalu kemudian juga menganalisis dari film-film yang berprestasi tersebut gitu, yang tadi prestasinya sudah disebutkan di awal. Nah, apa aja sih film-filmnya? Yang pertama adalah ini semuanya film pendek naratif fiksi ya gitu. Yang pertama adalah And So It Goes. Ini cerita tentang seorang perempuan sekitar 50-an tahun gitu yang suatu pagi dia ribut sama anaknya yang ngotot pengen sekolah, padahal menurut ibunya jangan sekolah dulu deh karena cederanya akibat kecelakaan belum sembuh gitu. Nah, yang kedua adalah judulnya Dan Hari-Hari Lainnya. Ini adalah cerita tentang cewek yang perempuan sekitar 30-an tahun yang kemudian menanti kedatangan sahabatnya yang dulu pernah satu roommate gitu ya, yang pernah satu rumah, yang hari itu berulang tahun katanya mau datang, ditungguin kedatangannya si sahabat tersebut gitu. Yang ketiga adalah cerita yang judulnya Kencan, cerita tentang dua om-om 50-an tahun gitu yang mulai salah satunya itu yang karena salah satunya adalah duda, dia udah lama sekali menduda, lalu kemudian dia penasaran ketika ngelihat temennya pakai aplikasi kencan secara online, terus kemudian dia jadi tertarik untuk gimana sih makainya gitu sebenarnya. Lalu cerita yang ketiga, keempat adalah judulnya Gerajak. Ini adalah cerita yang bersetting tahun 60 ya, tahun 1962 di Gunung Kidul. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang yang sebelumnya kemudian mendapat stigma negatif dari masyarakat, kemudian datang ke masyarakat yang ada di situ, harapannya ingin membantu masyarakat yang serba kekurangan dan serba kekeringan waktu itu, tapi ternyata yang didapatkan adalah pengkhianatan dari masyarakat yang ada di situ. Surrealis, dance film gitu yang dibikin waktu itu. Dan yang terakhir yang juga cukup beredar di festival adalah judulnya Poster Joni, obsesi seorang tukang loak pada sebuah poster yang dia cintai sekali, tapi kemudian sepanjang cerita ini dia digangguin sama seorang narator yang gangguin dia mulu, mengganggu hubungan antara si Joni dan poster tersebut gitu. Nah, ini yang kemudian akan saya cari tahu apanya sih kemudian yang membuat kelima cerita ini kemudian menjadi menarik. Yang pertama saya akan teliti dari segi karakternya, yang kemudian saya juga menggunakan beberapa teori yang mendukung dari beberapa buku gitu, dan juga dari segi latar ceritanya. Jadi dua elemen ini yang kemudian saya teliti dalam penelitian ini. Nah, saya kemudian menemukan hal-hal menarik dari yang bisa saya temukan benang merah dari kelima cerita ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi perspektif yang berbeda ya gitu, bahwa ada loh cerita-cerita yang dibikin kayak gini selama pandemik ini gitu sebenarnya. Yang pertama saya menemukan bahwa karena keterbatasan orang yang harus datang di set ini, karena semakin banyak orang, semakin mahal, semakin besar budget yang dikeluarkan. Terus kemudian kalau ada pemain-pemain yang mesti lepas masker, lalu kemudian terjadi interaksi dan kerumunan dan sebagainya, sehingga orang yang harus datang di set itu kemudian harus dibatasi, termasuk jumlah pemain yang kemudian yang muncul di screen itu kemudian juga dibatasi. Sehingga kalau kita lihat dari film-film yang ada, sebagian besar 4 film, Gerajak, And So It Goes, Poster Joni, dan hari-hari lainnya, hampir semua pemainnya cuma satu gitu sebenarnya, kecuali hanya film Kencan saja yang karakternya beberapa, tapi tetap yang dalam satu screen itu cuma 2 orang. Jadi di layar yang muncul di screen dan ditulis di skenario itu sebagian besar cuma 1 orang, cuma 1 film ini aja yang kemudian cuma berdua gitu munculnya dalam satu layar. Jadi jumlah yang muncul di layar dibatasi. Lalu kemudian yang menarik lainnya adalah apakah sepanjang film itu kita cuman urusannya orang diam gitu aja, nggak juga gitu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana karakter yang lain kemudian ditumbuhkan. Misalnya di film And So It Goes ada yang namanya karakter Lukas, yang kalau kita baca deskripsinya di sini selalu ditulis dengan terdengar gitu. Artinya di situ mengindikasikan bahwa Lukas seolah-olah ada di lokasi tersebut, tapi kemudian wujud dari orangnya itu tidak sepenuhnya diperlihatkan gitu. Jadi artinya secara teknis bisa aja itu dilakukan oleh stand-in atau dikasih lihat bayangan dan lain sebagainya gitu. Jadi secara deskriptif aja dia sudah menulis terdengar gitu. Jadi orangnya nggak muncul gitu. Itu udah dibangun di skenario. Lainnya lagi adalah misalnya di film Gerajak gitu ya, dia kemudian menggunakan
karakter lain yang merupakan narator yang kalau istilahnya Bordwell tuh ada non karakter narator gitu, dia menyebutnya bahwa ada karakter-karakter yang kemudian dibangun memberikan karakter non karakter narator ini kemudian diwujudkan biasanya memberikan efek yang umumnya ada di film-film dokumenter gitu ya, tapi ketika fiksi ini kadang memberikan efek seolah-olah fantasi atau seolah-olah memberikan efek yang dramatis yang berbeda gitu. Nah, kemudian dicapai di film Gerajak ini dengan menghadirkan narator yang berupa dalang yang dia ya mendalang gitu, dan di akhirnya kemudian si dalang ini juga menyampaikan narasinya dengan nembang gitu sebenarnya, dan itu ditulis di skenario untuk mengakali kehadiran karakter yang tidak perlu hadir di frame tapi memberikan dimensi yang berbeda gitu. Lalu kemudian di poster Joni seperti yang saya mention tadi gitu, karakter bisa berinteraksi dengan narator gitu sebenarnya gitu. Jadi Joni ngobrol dengan si naratornya seperti mereka berkomunikasi seperti orang sama orang gitu. Jadi yang muncul di layar cuma ada Joninya tapi kemudian dia bisa ngobrol dengan si narator ini. Lalu kemudian ada juga di film And Story dan hari-hari lainnya gitu. Kemudian bagaimana dia memainkan antara apa yang ada di pikiran karakternya dan apa yang diucapkan karakter pada hari itu, misalnya selamat ulang tahun Sar gitu, dan itu yang ada di pikiran dia ketika ngobrol dengan si Sarah yang ada di hari yang lain, tapi kemudian dia ulang lagi itu di hari itu dalam konteks yang berbeda gitu sebenarnya. Jadi permainan sama-sama voice over pun ini pun juga bisa dimainkan dengan menarik. Lalu kemudian kemunculan karakter cara yang berbeda lagi gitu sebenarnya adalah ya kalau misalnya kasih lihat foto pasti udah umum gitu, tapi kemudian cara yang lain yang bisa muncul di film Kencan ini adalah dengan memunculkan pop up karakter-karakter lain yang kayak kita main aplikasi Kencan itu bisa di swap kiri kanan gitu-gitu. Nah, itu yang kemudian seolah-olah ada karakter-karakter lain yang muncul tanpa kemudian harus datang ke set untuk syuting juga gitu. Jadi secara produksi aman tapi ada aura-aura karakter lain yang membuat dimensi lebih seru. Nah, yang lainnya lagi ada. Nah, mohon maaf, 2 menit lagi. Siap, Pak. Lalu kemudian ada juga karakter-karakter yang memang sejak awal memang bukan manusia, seperti karakter orang-orangan sawah yang ada di film Gerajak maupun karakter poster yang ada di film poster Joni ini gitu. Jadi memang sejak awal karakternya berinteraksi dengan non-human gitu sebenarnya, tapi dianggap sebagai manusia. Ini juga strategi lain yang bisa dibangun di situ. Di sini juga di film And So It Goes, kemudian caranya adalah si karakter ini nggak muncul, tapi si karakter yang in frame ini seolah-olah makain baju atau kemudian lagi ngobrol gitu, seolah-olah karakternya ada di depannya padahal sebenarnya enggak. Nah, ini sebenarnya kemudian menghadirkan elemen-elemen untuk menyajikan kerapuan dari karakter-karakter yang ada di film-film tersebut gitu sebenarnya, karena dia sendiri nggak terlalu berurusan dengan banyak orang sehingga penonton juga merasa nyaman untuk melihat si karakter tersebut, dan karakter tersebut karena sendiri jadi dia juga lebih bebas untuk mengekspresikan sisi konflik internalnya, kerapuan yang mereka alami karena dia diposisikan sendiri sehingga kemudian ekspresinya juga bisa lebih keluar gitu ketika mereka sedang sendiri. Hanya di film Kencan saja yang kemudian dia benar-benar curhat sama temannya untuk menyampaikan keresahan atau kerapuhan yang dia alami juga. Nah, terakhir adalah penggunaan lokasi. Hampir sebagian besar lokasi yang dipakai di sini adalah menggunakan lokasi yang sangat intimate buat karakter, yaitu di rumah dan khususnya di kamar gitu. Sehingga lokasi yang memang sangat intimate ini memang diharapkan juga membuat karakter lebih nyaman untuk mengekspresikan apa yang dirasakan oleh dirinya sendiri, sehingga kemudian konflik internal ini juga bisa tereksplor dengan lebih maksimal. Termasuk satu kasus yang ada di film Gerajak ini, meskipun dia nggak di dalam rumah, tapi dia berada di eksterior, di tempat yang sangat terbuka, tapi benar-benar nggak ada orang, sehingga dia pun juga sangat ekspresif menunjukkan perasaannya di saat itu juga. Jadi simpulannya adalah bahwa masih tetap mungkin dilakukan proses untuk membuat cerita yang baik, membuat film yang baik di tengah pandemi COVID ini dengan tentunya memperhatikan protokol dan mengadjust skrip dengan baik. Banyak hal yang masih bisa dimaksimalkan dari sisi penceritaan. Dengan salah satunya membatasi jumlah karakter yang muncul di layar, lalu juga menghidupkan karakter-karakter yang tidak muncul di layar secara kreatif, lalu juga kemudian bagaimana konflik yang sepertinya sangat internal kemudian bisa disajikan secara eksternal karena dikondisikan karakternya memang
tidak berurusan dengan orang lain karena dia sendiri, jadi dia lebih bebas menunjukkan sisi-sisi personalnya dia. Dan pilihan latar ini yang kemudian kalau menurut Truby ini adalah rumah dianggap sebagai tempat yang sangat intimate, yang sangat personal buat seseorang untuk mengeluarkan siapa sisi teraslinya dia, mengeluarkan sisi terdalamnya dari dia, kerapuan dia, kelemahan dia bebas, sehingga penonton pun juga dengan bebas melihat sisi yang memang personal dari karakter-karakter tersebut. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Pamungkas. Terima kasih Mas Perdana. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, Ibu Wikandini Diah Pandanwangi dari Universitas Jenderal Sudirman dengan judul makalahnya Rahwana Newborn dalam Ruang Media Sosial tahun 2000-an. Waktu Ibu Wikandini kurang lebih 15 menit, nanti kurang 2-3 menit akan kami ingatkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam ruang ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Soalnya di daerah saya sekarang lagi hujannya sangat deras, mudah-mudahan sinyal tidak menghalangi tidak menghalangi saya presentasi. Di antara keempat pembicara, mungkin saya sendiri yang tidak berasal dari Fakultas Seni ya, saya dari jurusan Sastra Indonesia, saya mengajar di Sastra Indonesia, Universitas Jenderal Sudirman. Mohon izin untuk menge-share PPT saya. Silakan Ibu. Baik, saya mengambil topik, ini adalah bagian kecil dari disertasi saya ya, yaitu tentang Rahwana Newborn dalam ruang media sosial tahun 2000-an. Topik ini saya ambil karena siapa sih yang nggak mengenal Rahwana gitu ya. Rahwana itu adalah salah satu tokoh utama dari 3 tokoh dalam cerita Ramayana. Jadi dan Rahwana itu salah satu tokoh antagonis yang dikenal sangat jahat di dalam wayang Indonesia ya, wayang Jawa khususnya. Saya mengambil hipogramnya adalah di wayang ya. Setiap orang itu mengenal Rahwana sebagai sosok raksasa besar yang jahat gitu ya. Terus kemudian dia bengis, tidak berperi kemanusiaan, dan salah satu dosa paling fatal yang selama ini dipahami oleh masyarakat pembaca adalah dia telah menculik Dewi Sinta gitu. Nah, di dalam cerita-cerita yang kita pahami adalah seperti itu. Akan tetapi saya menemukan satu hal yang menarik di media sosial tahun 2000 adalah bahwa Rahwana itu direpresentasikan dengan baru. Jadi dia itu tidak lagi jahat gitu ya, dia tidak lagi mengerikan gitu, tidak lagi bengis, tetapi dia itu menjadi ikon simbol cinta gitu ya. Jadi sehingga dia cukup populer di kalangan pembaca di media sosial. Nah, ini yang menurut saya menarik adalah bahwa pada tahun 2000-an itu Rahwana dimunculkan kembali dalam versi yang baru. Nah, ini sudah kemudian tetapi Rahwana yang asli itu memang dia digambarkan meskipun di wayang gitu ya, dia memang memiliki muka merah dan semua simbol-simbol yang digambarkan di wayang itu memiliki makna ya. Bermuka merah dia artinya marah gitu ya, pemarah. Terus kemudian bergigi taring dia artinya bengis gitu ya, karena siap memakan orang dan memiliki kepala 10. Sebenarnya kalau di dalam wayang itu kepala 10 dia memiliki merupakan tanda dari mewakili 10 karakter yang ada di dalam diri Rahwana. Nah, ini terus kemudian karena dia ditampilkan seperti ini dengan stereotip jahat, makanya pembaca itu selama ini kalau saya bertanya, Mbak kamu tahu Rahwana tidak? Pasti mereka mengatakan bahwa Rahwana itu ya jahat gitu. Nah ini kebetulan saya temukan bahwa Rahwana di media sosial tahun 2000 dia berubah menjadi simbol cinta.
Nah, di sini saya mulai meneliti bahwa ternyata ada proses transformasi dari cerita Ramayana versi Valmiki ya di India, karena cerita Ramayana itu sebenarnya banyak sekali, tetapi yang dikatakan menjadi kanon itu adalah versi Valmiki di India, karena cerita versi Valmiki itu dia menggunakan bahasa Sanskerta asli, yang kemudian karena populer dan digunakan oleh pendeta agama Hindu, kemudian untuk menyebarkan misi-misi keagamaan mereka, sehingga dia diadaptasi menjadi cerita wayang. Karena siapa yang tidak tahu wayang ya dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Nah, kalau pendeta agama Hindu itu menceritakan, menyebarkan agamanya dengan bahasa Sanskerta, tentu saja kurang bisa dipahami ya, sehingga mereka menyelipkan ke dalam cerita-cerita wayang. Oleh sebab itu, pada saat itu hingga sampai saat ini, Ramayana itu menjadi salah satu lakon dalam cerita wayang Jawa. Nah, di dalam Ramayana versi Valmiki maupun di dalam wayang Jawa, dia memang ditampilkan tetap menjadi jahat. Oleh sebab itu, karena ini sebetulnya adalah bagian dari penelitian sastra saya ya terhadap novel, saya menggunakan teori interteks yang mengatakan bahwa sebuah karya itu tidak lepas dari kekosongan budaya, atau pasti ada background yang melatar belakangi karya-karya yang lahir sebelumnya. Nah, terus kemudian ini ada satu hal yang menarik adalah menurut teori interteks ada konvensi yang ada itu bisa disimpangkan, bisa diperbarui, tetapi bisa dipertahankan. Nah, di dalam media sosial tahun 2000, Rahwana itu penampilan fisiknya tetap dipertahankan seperti itu. Dia tidak menjadi tiba-tiba ganteng, tampan gitu ya, menarik, tidak. Tetapi dia tetap ditampilkan sebagai sosok yang mengerikan dengan rambut yang awut-awutan, dengan muka yang merah, tetapi dia memiliki hati yang gentle gitu, yang sangat baik gitu. Nah, sehingga ada timbul-timbul ikon baru, yaitu di beberapa media sosial saya melihat bahwa ada lambang cinta sejati. Karena di sini Rahwana itu sebetulnya kalau kita telusuri ya, orang mengatakan bahwa Rahwana menculik Sinta itu karena nafsu, tapi ketika ditelusuri lebih lanjut itu sebetulnya akibat relasi kuasa ya, sehingga memaknai Rahwana dengan stereotip yang negatif seperti itu. Nah, tapi karena proses seperti yang dikatakan Prof. Wening tadi, bahwa sebuah media itu berkembang, sehingga pemaknaan terhadap media tersebut atau suatu hal yang direpresentasikan itu juga berubah seiring dengan rezim yang berubah, sehingga tahun 2000 Rahwana dicitrakan sebagai laki-laki jantan yang penuh kasih dan perhatian kepada perempuan. Akan tetapi dia tidak tetap mempertahankan bentuk aslinya, yaitu tidak mengubah fisik Rahwana begitu. Nah, cintanya sebetulnya kalau kita memang setelah saya teliti lebih lanjut, memang sebetulnya Rahwana menculik Sinta itu bukan karena dia bernafsu untuk menguasai Sinta atau merebut Sinta dari Rama, tetapi karena ada kekuasaan besar yang mengubah kehidupan Rahwana. Sebetulnya Sinta itu adalah anak Rahwana, sehingga dia menculik Sinta itu karena dia ingin mendapatkan anaknya kembali. Tapi karena di situ ada power yang lebih kuat daripada Rahwana, sehingga dia memberikan stigma negatif bahwa Rahwana itu menculik Sinta karena dia bernafsu kepada Sinta untuk memilikinya. Nah, ini yang terjadi di dalam cerita Rahwana pada tahun 2000. Nah, lanjut. Nih, konstruksi baru tentang Rahwana tersebut kemudian memunculkan quote cinta ya. Bapak Ibu bisa dipahami bahwa masalah cinta itu universal, sehingga memang ini menjadi suatu pop culture ya, budaya populer yang cukup menarik ketika kita bermain dengan cinta. Nah, sebetulnya di sini juga bermain masalah kapitalis. Jadi produksi gitu. Ketika Rahwana dimunculkan jahat, mungkin orang jadi tidak tertarik. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan kata cinta, itu sudah menjadi sesuatu hal yang berbeda bagi pembaca. Nah,
ini bisa saja karena memang dia memang harus diproduksi untuk menarik pembaca. Jadi dia ditampilkan baru. Nah, dari data-data ini yang baru-baru seperti ini. Nah, ini ternyata disukai oleh para ABG ya, bahwa Tuhan, jika cintaku Banda cinta terlarang, mengapa kau bangun megah perasaan itu dalam sukmaku. Nah, ini ternyata cukup disukai oleh pembaca-pembaca yang masih remaja ya, karena ini menurut mereka bisa mewakili perasaan mereka, sehingga ada di Instagram itu kelompok-kelompok yang menyukai quote-quote cinta tentang Rahwana. Nah, ini juga saya tidak berlama-lama. Di sini juga seperti itu, bahwa kata-kata yang ini tuh ternyata sering saya dengar lagi untuk menyampaikan perasaan mereka. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah Rahwana Nyumbun tidak dapat dilepaskan oleh perubahan selera pembaca ya. Jadi memang ini berkaitan dengan, kadang-kadang kalau saya teliti lebih lanjut, pembaca tahun 2000 itu lebih menyukai segala sesuatu yang bersifat anti mainstream ya, daripada yang mainstream yang biasa. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab bahwa Rahwana itu diciptakan baru di dalam tahun 2000. Oh, kalau misalnya jahat itu kan kalau tiba-tiba menjadi baik itu lebih menarik gitu daripada kalau misalnya dia menjadi baik terus atau jahat terus seperti itu. Ini bisa dianalisis lebih lanjut untuk masalah pembaca. Baik, dan yang terakhir kesimpulan saya adalah pemaknaan suatu media itu ditentukan oleh rezim ya pada saat itu. Jadi karena tahun 2000 ini lebih bebas untuk berekspresi, tidak ada relasi kuasa yang memang selalu ada relasi kuasa, tetapi ketika memaknainya itu lebih bebas, makanya dia bisa diciptakan, dikonstruksikan menjadi Rahwana yang baru. Dan kemudian ada ikon-ikon baru, bahwa ternyata lelaki itu tidak perlu tampan ganteng yang seperti yang diimage-kan, stereotip yang selama ini gitu ya, yang disukai oleh perempuan gitu. Ternyata yang mengerikan pun bisa menjadi populer ya di hati para perempuan ketika dia menjadi memiliki hati yang gentle terhadap perempuan. Begitu kira-kira Bapak, matur nuwun sangat presentasi saya. Iya, terima kasih Ibu Wikandini, cukup menarik dengan newborn-nya Rahwana. Nanti akan bisa kita bahas lebih lanjut, namun sebelumnya akan kita ikuti dulu materi selanjutnya dari Ibu Zuliati dari Institut Seni Indonesia Surakarta, dengan materi makalahnya adalah penggunaan fotografi dalam akun Instagram penyedia informasi COVID-19. Monggo Ibu Zuliati, waktu Anda kurang lebih 15 menit, dan nanti apabila mendekati waktu yang kita tentukan, saya akan memperingatkan. Terima kasih Bapak Pamungkas sebagai moderator. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Fakultas Seni Media Rekam yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penggunaan Fotografi dalam Akun Resmi Penanganan COVID-19 @lawancovid19_IT. Penelitian ini disusun bersama oleh kami berdua, penulis dan peneliti pertama Eko Suprati dari BPPPMPV Seni dan Budaya, kemudian penulis dan peneliti kedua, saya Zuliati SSN MSN dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Seharusnya ini Mbak Eko yang presentasi, tapi karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya wakili. Untuk selanjutnya, saya mohon izin untuk share screen. Silakan Ibu.
Ya, jadi penelitian kami ini merupakan penelitian awal, initial research dengan judul penggunaan fotografi dalam akun resmi penanganan COVID-19 @lawancovid19_id. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang kemudian mendorong banyak lembaga, baik pemerintah, swasta, kemudian komunitas, juga individu yang menggunakan media sosial sebagai kanal untuk membagikan informasi, edukasi, maupun sosialisasi dalam upaya penanganan COVID-19. Kemudian juga banyaknya penggunaan fotografi dalam media sosial sebagai bahan untuk informasi dan juga edukasi serta sosialisasi dalam penanganan COVID-19. Kami memilih Instagram sebagai salah satu platform media sosial yang kami teliti karena berdasarkan data dari Hootsuite, Instagram terbukti memiliki banyak pengguna, nomor 3 setelah YouTube dan juga WhatsApp. Akun Instagram yang kami pilih adalah akun Instagram milik KPCEN atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah Indonesia dan memperoleh kewenangan untuk melakukan penanganan dan juga penanggulangan dampak COVID serta percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi ini merupakan akun Instagram resmi milik pemerintah yang digunakan untuk mensosialisasikan dan juga menginformasikan berbagai macam program dalam rangka penanganan COVID-19. Media Instagram juga kami pilih karena masih jarang didiskusikan dibandingkan dengan platform lain seperti Facebook dan Twitter, apalagi jika dikaitkan dengan pemanfaatannya oleh lembaga atau organisasi pemerintah. Hal ini juga merujuk hasil penelitian dari Rasman dan Svensson tahun 2017. Kami memilih foto-foto yang ditampilkan oleh akun Instagram lawan COVID-19_id ini pada kurun waktu Juni sampai dengan 30 Agustus 2021, di mana angka pasien COVID di Indonesia sedang tinggi-tingginya, seperti data yang saya tampilkan berikut ini. Berikut akun Instagram milik KPCPEN. Jadi Instagram berbasis pada gambar, foto dan grafis. Pada perkembangannya juga memuat video. Kemudian kita semua pasti sudah banyak yang juga menggunakan Instagram dan mengetahui apa saja yang ada di dalam Instagram. Ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk memperlihatkan antusiasme atau ketertarikan kita pada konten-konten yang diunggah oleh akun Instagram tertentu. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas apa dan bagaimana foto yang digunakan dalam kiriman akun @lawancovid19.id. Teori dan metodologi yang kami pergunakan untuk menganalisis foto-foto yang diunggah di dalam akun Instagram, salah satunya ini, foto dipercaya dapat membantu audiens untuk memahami pesan dengan lebih cepat, menciptakan makna, dan juga mendorong interaksi. Itulah mengapa kami memilih foto sebagai sebagai materi yang akan kami teliti. Kemudian media sosial juga membuka peluang terhadap penyuntingan gambar foto dan juga memberikan informasi tambahan atau uraian dalam suatu pesan yang diunggah di dalam media sosial. Foto juga mampu menghadirkan realitas yang berpotensi untuk membangun dan atau memulihkan kepercayaan dan legitimasi sehubungan dengan pengirim, misalnya organisasi. Foto juga penting untuk menciptakan hubungan. Bagaimana pengikut akun melihat organisasi melalui akun tersebut. Kiriman pada akun dipersepsi sebagai pernyataan atau statement resmi dari lembaga yang diwakili. Selanjutnya, metodologi penelitian ini kami menggunakan apa yang disebut sebagai konten analisis atau analisis isi. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami memilih foto-foto yang diunggah oleh akun Instagram lawan COVID-19_id selama kurun waktu Juni sampai dengan Agustus. Kami menemukan ada 292 foto yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Dari 292 foto itu kemudian kami saring lagi dan ada sekitar
203 foto yang memenuhi persyaratan untuk kami analisis. Kami menganalisis melalui 3 sudut pandang, yaitu pertama perspektif, yaitu mengacu pada sudut pandang apa konten yang ditampilkan pada kiriman. Kemudian yang kedua adalah broadcast atau penyiaran informasi. Ini terkait dengan apa yang digunakan untuk menyebarkan pesan dari lembaga terkait dengan suatu masalah opini dan informasi terkini tentang layanan dan produk kepada khalayak. Yang ketiga yaitu mobilisasi. Dimaksudkan sebagai cara bagi pemilik akun untuk melalui kirimannya menggerakkan pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Jadi melalui 3 variabel itu, yaitu pertama perspektif, kemudian broadcast, dan yang ketiga mobilisasi, kami akan mengkategorisasikan foto-foto yang sudah diunggah oleh akun lawan COVID-19_ID. Kalau kita berpedoman pada berikut contoh foto-foto yang diunggah di dalam akun IG lawan COVID-19. Ya. Dari hasil observasi awal kami, didapat hasil bahwa kiriman akun ini didominasi oleh tipe kiriman di mana satu kiriman terdiri dari beberapa tayangan dengan menggunakan medium foto pada bagian paling depan. Kemudian disertai judul, tayangan berikutnya merupakan rincian dari judul yang ditampilkan, biasanya berupa teks, informasi, program-program pemerintah, maupun infografis. Setiap kiriman juga memuat keterangan atau caption yang memberikan informasi lebih lanjut dari gambar atau foto yang ditampilkan. Kemudian dari variabel perspektif ini digunakan untuk memeriksa siapa yang hadir di dalam foto. Kami membagi menjadi 2, yaitu masyarakat dan juga petugas. Petugas dalam hari ini bisa pejabat, bisa tenaga kesehatan, atau petugas-petugas di lapangan yang menangani COVID-19. Kami memilih variabel perspektif ini untuk memeriksa siapa yang hadir, ini untuk memeriksa juga peran figur tersebut dalam konteks foto itu apa. Apakah sebagai petugas atau warga, kemudian peran resmi yang berafiliasi dengan lembaga atau institusi penanganan COVID yang muncul dalam rangka menjalankan tugasnya. Misalnya ini tenaga kesehatan seperti yang tadi saya sebutkan, petugas penyalur vaksin, petugas keamanan, sementara warga mengacu pada figur non-petugas yang hadir dalam konteks bagian dari masyarakat luas. Bisa jadi ibu rumah tangga, remaja, balita, atau keluarga. Selain itu juga diperiksa terkait lokasi di mana figur dalam foto itu hadir. Apakah ia hadir dalam konteks ruang publik, rumah sakit, bandara, area jalanan, pasar, ataukah berada di ruang pribadi, misalnya rumah. Ini hasil dari coding kami. Dari sisi perspektif, petugas dan juga warga hadir di dalam foto ini hampir berimbang. Petugas sendiri hadir sekitar 59,6% dan warga hadir di dalam foto itu 60,1%. Petugas dan warga yang hadir bersamaan di dalam foto itu sekitar 22,6%. Kemudian broadcast, penyebaran informasi sebanyak 82,2%. Broadcast ini menyangkut bagaimana akun lawan COVID-19_ID itu menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui akun IG-nya. Kemudian mobilisasi, dari sisi mobilisasi yang berisi perintah, larangan, himbauan, misalnya tentang prokes, masker, kemudian tentang vaksin dan lain-lain itu sebanyak 16,7%. Secara ringkas, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa akun lawan COVID-19_ID ini syarat dengan karakteristik sebagai kanal informasi lembaga resmi, dalam hal ini KPCEN, yang menghadirkan dirinya dalam situasi yang resmi dan terkendali.
Kemudian kehadiran figur petugas yang selalu muncul dalam lingkungan ruang publik merupakan bentuk upaya representasi pelaksanaan fungsi lembaga dengan warga sebagai figur penerima layanan program. Meskipun kehadiran kedua pihak nyaris berimbang, namun ditemukan bahwa pada semua foto di mana petugas dan warga hadir bersama, warga selalu menjadi objek dari kegiatan petugas. Lebih jauh juga platform ini digunakan oleh lawan COVID-19_ID ini untuk menyebarkan informasi daripada memobilisasi audiensnya. Jadi kurang ada engagement atau keterikatan antara negara dengan masyarakat dalam hal penanganan COVID ini, karena masyarakat di sini selalu diletakkan sebagai objek dan juga negara hadir sebagai subjek. Ini seperti yang ditulis di sini, representasi organisasi muncul melalui figur petugas yang selalu hadir dalam lingkungan ruang publik sebagai representasi pelaksanaan fungsi lembaga dengan warga sebagai figur penerima layanan program. Kemudian, kiriman lawan COVID-19_ID juga didominasi dengan penyebaran informasi daripada memobilisasi audiensnya. Instagram tidak lebih sebagai papan pengumuman virtual. Ini sebagaimana penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Filimonov Rasman tahun 2016. Rekomendasi dari kami untuk adanya studi lebih lanjut untuk membandingkan konten yang ada di dalam akun Instagram milik pemerintah dengan akun Instagram misalnya milik relawan atau komunitas atau swasta yang hadir pada saat pandemi COVID, terutama saat-saat tingginya kasus di Indonesia. Karena kalau saya melihat atau kami melihat pada bulan-bulan tersebut, banyak akun Instagram itu yang menghadirkan berita atau foto-foto yang berkaitan dengan jumlah pasien, jumlah kematian, kemudian kondisi-kondisi real lain di masyarakat. Tetapi dalam akun lawan COVID-19_ID ini lebih banyak hanya menginformasikan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi ada gap ada jarak antara akun Instagram milik pemerintah atau foto-foto yang hadir di dalam akun Instagram milik pemerintah dengan foto-foto yang hadir di dalam akun Instagram milik lembaga-lembaga yang lain atau komunitas-komunitas yang lain. Ini demikian paparan singkat dari penelitian kami yang sederhana, dan ini merupakan penelitian awal. Semoga ke depan kami bisa memperdalam penelitian ini. Demikian Mas Pamungkas, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu Zuliati. Cukup menarik dari 4 makalah yang disampaikan, masing-masing mempunyai keunikan di masing-masing bidang, namun semuanya terangkum dalam konteks seni komunikasi dan media pembelajaran. Nah, tibaatnya kita dalam forum tanggapan dan pertanyaan ini sudah ada yang melakukan raise hand dan juga di kolom chat sudah ada 1 pertanyaan. Sambil menunggu yang lain mungkin bisa ditanggapi dulu. Yang pertama yang melakukan raise hand ini, Bapak Irwandi, bisa open mic Pak Irwandi? Ya, terima kasih Pak Pamungkas. Ya, selamat kepada semua presenter pada hari ini. Mungkin pertanyaan saya ke dua presenter. Yang pertama ke yang Ibu Wikandini, ya Bu. Menarik upaya penelitian ini untuk mengubah mitos yang sudah ada tentang Rahwana itu. Mungkin saya perlu tanya, kira-kira sebenarnya sumber cerita-cerita pewayangan itu dari mana yang sahih sehingga muncul stereotip Rahwana yang seperti itu, dan untuk kedepannya setelah temuan riset Ibu Wikandini ini, bagaimana menyebarkan itu ke masyarakat? Apakah Ibu yakin bahwa stereotip Rahwana yang sudah menjadi semacam pakem dalam dunia pewayangan itu, atau kesadaran kolektif itu bisa berubah? Itu yang pertama yang untuk Bu Wikan. Yang kedua untuk Mbak Zuliati, selamat tak jumpa. Salam buat Eko. Kira-kira di balik itu ya, jadi menarik data yang sudah disajikan dengan cara yang cermat, dengan analisis perangkat analisis yang pas saya kira.
konten analisis. Ini mungkin agak di luar dari penelitian itu. Kira-kira siapa sih sutradara di balik penggunaan foto-foto atau media lainnya dalam sebuah akun resmi Instagram itu? Mungkin sempat ditemukan juga pada proses penggalian data kemarin. Terima kasih, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Irwandi, cukup menarik ya pertanyaan tanggalnya. Untuk Ibu Wikan, pertanyaannya kira-kira apa sih ada enggak pakem cerita pewayangan itu, aslinya dari mana, kemudian dari sana kemudian bisa berkembang menjadi newborn di tahun 2000 ini menjadi bentuk lain, itu adakah kemudian dasarnya dari Pak Irwandi? Mungkin pertanyaan itu untuk Ibu Wikan, kemudian untuk Bu Juliati di balik behind the scene dari IG atau akun sosial, akun media sosial dari punya pemerintah ini, ada enggak ya yang menyutradarai? Nah, mungkin itu juga masuk bagian dari penelitian Bu Juliati. Monggo, mungkin Ibu Wikan dulu. Silahkan Ibu. Matur nuwun Bapak untuk pertanyaannya. Baik Bapak, saya akan mencoba menjawab sepemahaman saya karena saya memang tidak begitu tidak mendalami sekali masalah wayang, tapi memang harus ada di dalam disertasi saya. Yang saya tulis berdasarkan yang sudah saya teliti selama ini, wayang itu kalau cerita Ramayana sendiri karena Rahwana itu nggak mungkin lepas dari cerita Ramayana. Nah, kalau cerita Ramayana sendiri itu sebenarnya di India itu juga banyak versinya. Bahkan dia itu ada ada yang versi yang dia memang sudah diciptakan menjadi baik gitu. Jadi di India sendiri itu ada bagian, saya mohon maaf saya lupa, itu yang Ramayana itu berkarakter baik, jadi tidak selalu jahat. Sebetulnya ini tuh terkait dengan masalah kolonialisme di India ya. Kenapa kok dia jahat gitu? Karena di situ tuh sebetulnya Rahwana itu kan mewakili dari bangsa Dravida ya, dengan bangsa Dravida yang kemudian dia dijajah oleh bangsa Arya, sehingga pada Rahwana itu sebetulnya adalah hero-nya bangsa Dravida, sehingga ketika bangsa Arya itu kemudian menyebarkan, kalau zaman sekarang itu menyebarkan gosip, kalau di sana itu membuat suatu cerita yang mengkonstruksikan bahwa Rahwana itu jahat gitu. Nah, ini kemudian dari stigma kuasa ini, bahwa karena bangsa Arya itu ingin menguasai India, sehingga dia menyebarkan bahwa karakter Rahwana menjadi karakter yang jahat. Ini ke bawah, Bapak, ke bawah sampai ke Indonesia. Nah, yang sepengetahuan saya, yang dianggap yang saya baca di jurnal-jurnal itu bahwa Rahwana yang pakem itu yang menurut Valmiki, versi Valmiki. Karena apa? Karena dia menggunakan bahasa Sanskerta kuno, dan bahasa Sanskerta ini karena menyebarkan agama Hindu juga, seperti kitab, kalau mohon maaf kalau saya salah, seperti kitab gitu ya di India sana, sehingga dianggap sebagai bentuk yang paling baku. Nah, sepengetahuan saya, yang versi Valmiki ini, meskipun banyak sekali, ada 3.000-an, menurut Ramanujan itu ada lebih dari 3.000-an versi Ramayana yang menyebar ke seluruh dunia, itu yang dibawa ke Indonesia itu salah satunya adalah yang versi Valmiki. Nah, kemudian dia diadaptasi di dalam wayang. Nah, setahu saya juga, Bapak, tapi mohon maaf kalau salah, di dalam cerita wayang itu memang banyak sekali carangannya. Jadi, lakon Ramayana itu intinya sama, pakemnya bahwa dia adalah Rahwana yang menculik Sinta. Gitu. Rahwana yang menculik Sinta, Rahwana yang pokoknya intinya adalah Rahwana yang jahat, raksasa yang jahat itu kalau yang sepemahaman saya yang di wayang Jawa. Menjadi lakon cerita wayang, meskipun banyak sekali carangannya, jadi setiap dalang memiliki versi yang berbeda, itu yang saya tangkap. Tetapi yang saya baca adalah dia diambil dari versinya Valmiki yang di India. Tapi memang kalau ditanyakan masalah pakem, ini mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi ya. Nah,
kenapa saya mengambil hipogram yang seperti itu? Karena sebetulnya ini terkait dengan objek penelitian yang saya lakukan, yaitu saya menggunakan novel. Nah, di dalam novel saya itu yang diambil adalah Rahwana dalam wayang Jawa, Bapak. Jadi saya menggunakan hipogram Rahwana dalam wayang Jawa, sehingga yang saya benturkan karena banyak versi dan varian, saya mengambil yang itu untuk saya analisis bahwa ternyata Rahwana itu dimunculkan baru atau didekonstruksi dengan karakter baru di dalam di dalam media sosial atau tahun-tahun 2000. Nah, yang kenapa bagaimana cara atau misalkan saya menyampaikan ke masyarakat begitu ya. Sebetulnya di balik semua itu tuh tidak hanya sesimpel bahwa Rahwana ditampilkan baru. Yang ingin saya hadirkan adalah bahwa ternyata relasi kuasa itu sangat berefek terhadap pemaknaan pembaca. Jadi itu yang ingin disampaikan, yang maksud dari lebih dalam dari penelitian saya bahwa ternyata ketika kita dikuasai, intinya dengan bahasa yang mudah adalah ketika kita dikuasai oleh bangsa Arya, di sini bangsa Arya lah yang memiliki power sehingga dia menyebarkan knowledge bahwa Rahwana jahat kepada pembaca, karena di situ dia memang berkuasa. Tetapi ketika sampai ke Indonesia, apalagi hingga saat ini, dan ini terkait dengan regulasi yang lebih bebas di media untuk berekspresi, makanya Rahwana bisa dikonstruksikan dengan cara yang baru. Tetapi saya juga mengaitkannya dengan budaya populer, bahwa setiap budaya populer itu intinya adalah pembaca bagaimana sebuah produk karya itu bisa diterima oleh masyarakat yang luas, sehingga ada asumsi saya adalah pengarang itu relevansinya dengan novel yang saya ambil atau tulisan-tulisan dari novel-novel yang sudah saya teliti, bahwa pengarang di situ itu menampilkan sesuatu yang baru supaya dia meraih minat pembaca gitu ketika dia diproduksi. Jadi karyanya itu lebih mendapat kesan di hati pembaca. Makasih Bapak, kira-kira yang bisa saya jawab. Hatur nuwun. Terima kasih, Mbak. Bapak. Monggo selanjutnya Ibu Juliati. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Irwandi, Mas Irwandi yang sekarang menjadi Dekan Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Selamat ya Pak. Jadi kami sebenarnya tidak melakukan komunikasi terhadap pemilik akun, tetapi kami melakukan satu penelitian atau investigasi terhadap foto-foto yang dihadirkan oleh akun Instagram tersebut. Dari situ sebenarnya kami ingin mengetahui apa yang hadir, apa yang bisa kita lihat di balik foto-foto yang hadir dalam akun Instagram itu untuk membongkar semacam satu kesadaran di dalam masyarakat. Kalau kita lihat sekilas, foto-foto yang hadir di dalam akun resmi milik pemerintah itu secara kualitas dan teknis itu baik sekali. Jadi tidak menunjukkan adanya indikasi bahwa foto-foto itu diambil langsung dari gawai, misalnya snapshot atau selfie. Jadi mayoritas foto itu juga menunjukkan kualitas pencahayaan yang baik, komposisi yang baik, juga dengan penyuntingan yang baik. Jadi ada semacam strategi yang dibangun oleh pemilik akun Instagram itu untuk menghadirkan foto-foto tertentu yang mewakili ide-ide tertentu dari pemilik akun tersebut. Dalam hal ini adalah KCPPN itu. Kemudian dari foto itu juga ekspresi dan juga gestur dari yang difoto itu juga ditata. Misalnya batuk dengan menggunakan masker, kemudian menunjukkan lengan yang habis divaksin, atau menerima bantuan, semua itu diatur dan ditata foto itu. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini melalui akun Instagram itu dan dengan menggunakan foto itu dengan secara sengaja membangun satu konstruksi nilai-nilai yang akan di-share kepada masyarakat. Begitu, Mas Irwandi. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Juliati. Sebelum kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi
form presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat dan juga untuk mengisi juga feedback untuk nanti sebagai evaluasi bagi teman-teman panitia dalam penyelenggaraan seminar ini. Kemudian ini juga untuk mendapatkan sertifikat juga sudah disampaikan di kolom chat, silahkan untuk bisa dilihat. Nah, sebelum saya membacakan chat ini sambil menunggu mungkin ada yang raise hand, mungkin saya mau menjadi tergelitik gitu ya ketika mendengarkan pemakalah ini. Khususnya saya ingin ngobrol bersama Pak Ocho dan juga mungkin Mas Perdana ya. Dari Pak Ocho tadi saya tertarik adanya pengembangan kreativitas dengan teknologi digital, Pak. Jadi kalau saya tadi sempat mencatat itu bayangan saya dari yang disampaikan oleh Pak Ocho itu dalam wilayah teknologi digital ini di dunia keseni rupaan itu saya menangkap ada dalam pengembangan kreativitasnya itu dalam teknologi digitalnya ada fenomena mengadaptasi dan memanfaatkan gitu. Kalau saya melihat dari karya contoh yang disampaikan kayak Pixel itu kayaknya adanya fenomena-fenomena keterbatasan teknologi digital yang kemudian itu menjadi pengembangan kreativitas gitu bagi teman-teman seni rupa. Sehingga kalau mungkin di orang-orang teknologi itu kecacatan JPEG pixel itu menjadi jelek gitu. Oh ini fotonya atau visualnya cacat, ini nggak bagus, nggak bisa dicetak gitu. Tapi ternyata bagi teman-teman seni rupa ini menjadi fenomena menarik gitu, menjadi sebuah karya seni. Saya rasa ini satu pengembangan. Nah, gimana tanggapan Pak Ocho tentang ini? Apakah benar kemudian mengadaptasinya, kemudian seperti yang terakhir tadi di presentasi Pak Ocho, ada karyanya Pak Ocho sendiri yang kemudian dari karya lukis yang kemudian diadap. Ya, saya lebih memilih bahasa adaptasi gitu, karena ada beberapa kemarin saya sempat diskusi dengan teman Antro itu ketika saya menyampaikan adaptasi nggak bisa terima gitu, adopsi mas itu mas gitu. Saya ngotot, nah, ini adaptasi karena saya nggak ngambil kok, saya hanya menerapkan, saya bilang gitu. Nah, kira-kira Pak Ocho yang seperti ini seperti apa? Monggo. Baik, terima kasih Mas Pamungkas. Mungkin yang poin pertama tadi kaitan dengan strategi seniman memilih kekurangan dari media digital sebagai sebuah peluang untuk kemudian mengangkat jadi nilai estetikanya sebuah karya gitu. Memang ada beberapa seniman yang kemudian cenderung memilih jalur reflektif atau mengkritisi gitu. Jadi ada wilayah yang kemudian ingin menunjukkan satu fenomena yang bisa dikritisi oleh seniman sebagai sebuah refleksi, sebuah tanggapan pada fenomena digital. Jadi seringkali ada seniman yang sengaja memilih mencari justru kekurangan atau kecacatan dari teknologi itu menjadi satu peluang kemudian dibenturkan atau direvisi atau ditambahkan dengan media yang manual gitu ya. Seperti ada seorang seniman yang sengaja dia datang ke tempat percetakan gitu ya, sedang membuat print, tapi dia sengaja mengganggu mesin printernya sehingga kacau gitu hasil printer, dan itu menjadi sebuah karya yang sangat mungkin bagi kalangan seni sampai ide yang sangat brilian, karena kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya teknologi itu tidak sesempurna yang dibayangkan. Artinya ada wilayah yang kemudian bisa direfleksi, dikritisi gitu ya, terutama dikatakan dengan soal-soal wilayah humanisnya gitu ya. Jadi teknologi mesin yang mekanik, rasional dan kuantitatif itu kemudian dirusak dengan wilayah naturalnya manusia gitu ya. Dirusak, jadi artinya ada satu sisi yang kemudian dibenturkan dengan soal-soal itu gitu. Ada isu yang kemudian ketika teknologi semakin tinggi dan seolah dimensi manusia tereduksi atau terintervensi karena mungkin yang semakin canggih, semakin adanya nanti ke depan itu ada teknologi yang bisa masuk ke tubuh manusia sampai tingkat kecacatan bisa direkayasa gitu ya dengan teknologi gitu, sehingga manusia tuh
bisa dibentuk dengan teknologi. Artinya satu fenomena yang kemudian itu selalu dikritisi oleh kalangan seniman, gitu. Salah satu dengan cara seperti itu, gitu ya. Jadi sengaja justru mencari-cari kekurangan, celah-celah yang kemudian ingin menunjukkan sisi lainnya dari teknologi itu ya. Terus yang kedua soal tadi adaptasi, saya setuju dengan adaptasi. Artinya sebenarnya lebih ke ada sisi titik temu antara kemampuan teknologi dengan kreativitas yang kita bangun, sehingga ada satu upaya mencoba mengadaptasi antara kekuatan itu ya. Sehingga kalau yang saya buat itu memang bagaimana mengembangkan karya lukis yang statis itu menjadi satu tontonan baru dalam konteks sekarang yang cenderung asik dengan dunia virtual gitu ya. Jadi kalau saya tampilkan karya itu dengan berupa foto yang still di media virtual itu sepertinya sama aja dengan saya memajang di galeri gitu ya. Cuman dalam ruang yang berbeda gitu. Artinya saya melihat ada satu fenomena, keunggulan atau keunikan ruang virtual yang bisa multidimensi gitu. Ada potensi gerak, potensi bunyi, potensi apapun di situ, sehingga itu yang harus dimaksimalkan sehingga si ruang itu cukup efektif untuk kemudian mengelaborasi kreativitas itu. Jadi begitu yang dijadikan sebagai sebuah elaborasi dan adaptasi itu ya. Itu mungkin Mas Pamungkas. Jadi saya. Terima kasih Mas Ojo, menarik dan menjadi asik ketika ngomongin teknologi ini ya. Monggo silahkan teman-teman semua, para peserta, ada yang mau raise hand untuk menanggapi atau membuat pertanyaan. Dan saya ingatkan kembali, silahkan untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat dan juga feedback yang tentunya ini sangat berguna bagi teman-teman panitia untuk evaluasi kegiatan ini untuk pelaksanaan biar lebih baik. Ya, sambil menunggu juga saya informasikan bahwa nanti di akhir pertemuan ini nanti akan ada pengumuman untuk 6 best paper, 6 artikel terbaik yang nantinya akan diterbitkan di jurnal di Fakultas Seni Media Rekam yang terakreditasi SINTA. Jadi di Fakultas Seni Media Rekam mempunyai 3 jurnal seni ilmiah yang sudah terakreditasi SINTA. Nanti 6 makalah terbaik akan diterbitkan di 3 jurnal tersebut. Nanti yang lain akan diterbitkan dalam bentuk proceeding. Gitu. Itu nanti akan kita umumkan sambil menunggu teman-teman tim panitia penyeleksi untuk menentukan 6 best papernya. Kita tunggu untuk resen dan pertanyaannya. Ini di kolom chat sudah ada dari Mas Atmaja ya, dari STMM. Ini untuk Ibu Juliati ini. Mengenai penelitian dari Ibu Juliati, apakah akun medsos tersebut memproduksi foto sendiri atau ada fotografer profesionalnya yang terlibat? Apakah ini menjadi bagian dari penelitian gitu ya? Karena seringkali lembaga pemerintah yang disampaikan oleh Mas Atmaja ini kadang enggan meng-hire desainer atau fotografer profesional gitu. Gitu. Silahkan Ibu Julia. Iya, langsung saja nggih, Pak Pamungkas. Terima kasih pertanyaannya Mas Septa, teman saya di Jogja. Di S2 juga ya Mas Septa. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi waktu menjawab pertanyaan dari Bapak Irwandi, kami tidak melakukan komunikasi dengan pemilik akun, tapi kami melakukan penelitian dan juga investigasi terhadap foto-foto yang diunggah oleh akun Instagram lawan COVID-19_id. Dan kami menemukan secara kualitas tadi, foto-foto itu menunjukkan kualitas visual yang baik dan sangat tertata. Bahkan di beberapa fotonya itu juga hadir model, ya, model yang ditata sedemikian rupa untuk menampakkan gestur-gestur, sikap-sikap tubuh tertentu. Jadi saya kira dari situ kita bisa melihat negara dalam hal ini melalui akun Instagram lawan COVID-19_id itu memang merumuskan satu upaya untuk melakukan sosialisasi dan juga edukasi dan juga
diseminasi mengenai informasi penanganan COVID-19 dan juga program-program pemerintah itu melalui foto-foto yang sengaja dibuat gitu ya. Kami tidak mengetahui apakah itu hire fotografer atau desainer profesional atau tidak, dan itu tidak menjadi bagian dari penelitian kami, Mas Sipta. Untuk selanjutnya juga foto itu sebenarnya kan terlepas dari siapa yang memproduksi, siapa yang membuat, itu dapat kita analisis. Sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Bapak Kurniawan bahwa penelitian on photographer gitu ya, penelitian on foto, jadi penelitian pada foto sebagai artefak gitu. Dan tadi juga Mas Pamungkas sudah menyampaikannya di papernya yang tentang ikonografi dan ikonologi. Saya kira foto itu sebagai artefak dan sangat memungkinkan untuk dikaji dan diteliti karena di dalamnya mengandung banyak pemaknaan dan juga menggambarkan sosial budaya masyarakat pada kurun waktu tertentu. Gitu Mas Septa. Terima kasih. Begitu Mas Atmaja ya. Oh Mas Atmaja, mohon maaf saya dari tadi bacanya Mas Atmaja ya. Mohon maaf Mas Atmaja. Ya, sambil menunggu pertanyaan lagi dan Resen kita masih punya waktu kurang lebih 2 menitan ya, tapi saya pikir 2 menit cukup panjang gitu ya kalau kita. Mas boleh nanya Mas? Iya, monggo silahkan Pak Ujo. Boleh ya. Saya tertarik Pak, Bu Juliati tadi ya kaitan dengan fotografi itu, apakah juga dianalisis kaitan dengan soal mungkin kajian semiotiknya, artinya dengan fotografi itu apakah kemudian ingin menunjukkan kondisi terkait aspek-aspek yang mungkin bersifat lebih ke psikologis gitu ya. Kalau saya lihat ada satu upaya menunjukkan bahwa ini sesuatu yang terkendali gitu ya, terkelola dengan baik dan tidak harus panik. Artinya apakah ada secara visual itu, jadi fotografi menunjukkan pola itu, artinya bahasa-bahasa visual yang kemudian bisa menunjukkan bagaimana peran pemerintah itu begitu baik dalam menangani soal COVID ini. Apakah dari bahasa-bahasa fotografi memang berupaya untuk menunjukkan itu? Ya, terima kasih Pak Ojo. Jadi ini karena kemarin itu waktu yang sangat singkat, hanya 2 minggu kami dalam mengerjakan penelitian ini penelitian awal dan kami tidak sampai kemudian melakukan analisis semiotika gitu. Jadi ini kita hanya melakukan analisis isi yang masih sangat permukaan, kemudian mendeskripsikan apa yang nampak di dalam foto-foto itu melalui kuantifikasi analisis isi tersebut. Siapa yang hadir di dalam foto, di mana mereka hadir di dalam foto, kemudian aktivitas apa yang ada di dalam foto yang dihadirkan tersebut. Jadi kami belum sampai kepada analisis semiotika, tetapi memang hipotesa awal kami foto-foto yang dihadirkan di dalam akun tersebut dan juga dan sesuai dengan hasil akhirnya bahwa foto-foto yang ada dalam akun Instagram tersebut itu kurang mampu memobilisasi masyarakat untuk misalnya mentaati protokol kesehatan, meskipun belum sampai pada itu ya Pak Ojo ya, tetapi sifat dari foto yang ilustratif melengkapi teks yang ada di dalam foto, akhirnya itu hanya menjadi semacam informasi mengenai program-program dari pemerintah. Tetapi bagaimana ada keterkaitan atau keterikatan engagement dengan masyarakat itu belum nampak, Pak Ojo, dari analisis sementara kami. Mungkin itu bisa dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya, Pak Ojo. Selain foto juga ada banyak yang bisa diteliti, misalnya infografis yang ada di dalam akun Instagram Pak Ojo. Terima kasih Pak Ojo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ojo dan Bu Yuliati. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang berpartisipasi yang akan untuk mendapatkan sertifikat bisa mengisi tautan di kolom chat, dan kalau tidak ada yang resen atau menanyakan lagi, ini mungkin saya terakhir untuk bertanya kepada Mas Perdana kali ya. Ya saya cukup senang tadi karya-karya mahasiswa Mas Perdana ya, itu berprestasi dan menarik. Pertanyaan saya itu simple Mas, maksud saya begini, ini mungkin dari behind the scene-nya ya, pemilihan tokoh, kalau saya lihat karena apa yang dihasilkan sekilas tadi itu cukup bagi saya orang awam, mungkin bagi saya ini cukup serius gitu.
Sehingga apakah kemudian ada direct atau ada pendampingan yang ketat gitu dari pembina untuk mengarahkan ke sana, karena kalau tidak salah ini berbau teatrikal sekali gitu, semua karya yang diciptakan itu kemudian membutuhkan tokoh yang cukup memahami dari bahasa bunyi dan juga bahasa gerak kali ya. Nah, kira-kira dalam pemilihan tokoh atau pemilihan pemerannya ini seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Mas Pamungkas. Ini sebenarnya kalau behind the scene-nya ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan semua karena tidak semua di kelas saya gitu. Tapi dari prosesnya sendiri sebenarnya memang karena ini mata kuliah sehingga memang dari awal sampai akhir tentu dosennya akan terus membimbing dari setiap tahapannya, dari ide sampai akhirnya jadi film gitu. Tapi tentunya dari dosen sendiri mempunyai tugas dua hal tadi itu, memastikan ceritanya berjalan dengan baik, filmnya berjalan baik, tapi juga secara protokol kesehatan juga memungkinkan buat dieksekusi. Nah, dari segi pemilihan karakternya sendiri atau pemilihan tokoh-tokohnya, ini sebenarnya mereka melewati beberapa tahapan untuk pengajuan. Jadi pertama mereka akan mengajukan cerita tersebut ke dosen masing-masing, lalu mereka presentasi ke lintas dosen yang lain. Jadi ada sesi pitching di suatu minggu, di mana semua dosen dari semua kelas itu memberikan masukan kepada semua kelompok yang ada, gitu sebenarnya. Gitu. Jadi mahasiswa ini akan mendapatkan masukan dari semua dosen yang ada 6 dosen yang ada di situ, lalu kemudian mereka menimbang-nimbang sendiri, lalu kemudian didiskusikan. Nah, kebanyakan dari situ memang banyak mereka yang kemudian berganti cerita karena sebenarnya problemnya sebenarnya yang lebih banyak terjadi adalah kekurangssadaran mereka terhadap protokol kesehatan. Itu misalnya pemainnya masih banyak, gitu, tindak action yang dilakukan itu kemudian sangat membutuhkan intimasi sama orang sehingga harus deket-deketan gitu, atau melibatkan anak kecil atau melibatkan orang dewasa. Biasanya pengajar lebih banyak menjagai sisi protokol kesehatannya gitu. Tapi untuk secara kreatif sendiri sebenarnya itu diinisiasi sama mahasiswanya sendiri, termasuk yang tadi ya yang mengangkat tentang isu 60-an gitu di daerah Gunung Kidul, itu sebenarnya juga inisiatif datang dari mereka karena berdasarkan kisah nyata dari kakeknya sendiri kalau nggak salah gitu, lalu ditampilkan secara dalam bentuk tari karena dia juga dekat dengan dunia tari, dan itu sebenarnya kreativitasnya datangnya dari mahasiswa. Kalau dosen lebih banyak, kalau di semester lalu atau di tahun lalu lebih banyak ngeremnya gitu tugasnya, karena ini adalah film pertama mereka, jadi memastikan produksi berjalan baik. Itu Pak Pamungkas. Ya, terima kasih Mas Perdana. Jadi memang intinya memang tetap harus didampingi ya, biar berjalan sesuai rel. Dan Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah mendapatkan informasi 6 best paper-nya. Jadi silakan dari host untuk bisa mengunggah di kolom chat sehingga bisa kita lihat bersama. Dan sambil menunggu pengumuman lewat chat ini, tidak lupa nanti saya selaku moderator dan juga mewakili dari teman-teman panitia nanti akan menyampaikan terima kasih sekali dan mohon maaf apabila dalam perjalanan seminar 2 hari ini kurang bisa memenuhi ekspektasi, tapi kami sudah berusaha sekuat tenaga bagaimana untuk bisa melancarkan kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini di tahun berikutnya bisa berjalan dengan lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di screen best paper seminar virtual Fakultas Seni Media Rekam 2021, 6 terbaik atas nama atau yang mewakili tentunya gitu ya. Yang pertama adalah Bapak Ocho Santoso dengan makalahnya pengembangan kreativitas
dalam berkarya seni rupa melalui teknologi digital di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, Bapak Andi. Nanti makalahnya bisa dibaca sendiri karena sudah kemarin melalui presentasinya ya Pak Dr. Irwandi, saya lupa. Kemudian Ibu Danisha Diah. Kemudian Bapak Jauhari. Ini yang nggak enak, Pamungkas Wahyu. Ternyata saya mendapatkan satu bagian. Terima kasih tim selek dan Ibu Florentina BR Ginting. Ya, saya sampaikan selamat kepada nama kalah yang menjadi best paper dan nama kalah ini akan dimuat di jurnal yang ada di Fakultas Seni Media Rekam untuk edisi nomor 1 tahun 2022. Nomornya saya lupa, nanti nomornya di masing-masing jurnal, tapi yang pasti itu volume 1. Atau terbalik ya. Ya, kira-kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan juga apresiasi yang tinggi kepada 4 pemakalah pada siang sore hari ini yang cukup luar biasa dan mewakili di masing-masing keahlian masing-masing dalam bidang ilmunya, sehingga saya selaku moderator merasa terhormat bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dan seminar ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi presensi, feedback, dan juga untuk pengajuan sertifikat di kolom chat. Dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sekali kepada peserta, pemakalah maupun penonton pada seminar virtual FSMR 2021 ini. Semua berjalan dengan baik dan tetap semangat selama 2 hari mengikuti, dan saya mungkin mewakili teman-teman semua berharap tahun depan kegiatan ini tetap bisa berjalan, dan panitia sangat membutuhkan evaluasinya melalui feedback yang disampaikan. Dan tadi saya sudah disampaikan oleh panitia kalau para pemenang best paper ini akan dihubungi oleh panitia mengenai kelanjutan artikelnya tentunya, maupun atau mungkin ada piala atau apa, saya kurang tahu gitu. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ojo, terima kasih Mas Perdana, terima kasih Bu Wikan, terima kasih Bu Yuliati. Sangat senang sekali hangat pada siang sore hari ini diskusi kita, dan sampai ketemu lagi di seminar Fakultas Seni Media Rekam tahun depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam buat teman-teman di ITB, isi Surakarta. Sama-sama. Ya, Pak Irwandi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Irwandi. Terima kasih Mas Irwandi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kegiatan seminar ini juga diupload teman-teman di YouTube ya, di YouTube-nya Fakultas Seni Media Rekam. Bagi teman-teman yang mungkin ingin menikmati sambil tiduran di 2 hari ini, bisa dilihat di channel YouTube-nya Fakultas Seni Media Rekam. Kita unggah juga di YouTube agar nanti teman-teman bisa untuk mereview kembali. Terima kasih. Saya Pamungkas Wahyu, mohon izin untuk diri. Padahal dia bisa sombong sama mobil yang baru loh. Ngeri ya. Apa dia kemarin ngomongnya? Gua pengikut Instagramnya kok gua rutin
Buset, kan mempur lagi, Pak. Nggak bosan-bosan ngeliatinnya, Pak, bener, Pak. Tapi nggak mau